Desain Kabupaten Amarati. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Direktur SPD, dan juga yang kami hormati para dewan guru yang hebat, yang luar biasa semangatnya, dan juga tidak lupa di sebelah kanan kiri sebagai narasumber, katanya Bu Vina narasumber handal tingkat nasional sudah ini, karena prestasinya memang benar-benar meraih prestasi tingkat nasional. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Oh ya, lupa juga yang saya banggakan juga mahasiswi dan mahasiswanya berdatang PPG dari Universitas Trunojoyo Madura. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, kita masih diberi nikmat sehat walafiat sehingga dapat hadir untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar di sekolah kita. Dengan tenangnya sholawat dan sucinya salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan syafaat baginda Rasulullah SAW. Keturutkan dibayar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi ini sampai di mana saya lupa. Sebelum pelaksanaan komunitas belajar yang dilaksanakan di sekolah ini, mungkin saya akan, dan alhamdulillah sekarang komunitas belajar di sekolah Kombel Pintar, Pintar ini sudah berjalan. Kemudian untuk ketua Kombel, mohon maaf sambil lalu Ibu minta tolong untuk mengisi refleksi, karena revisinya setiap bulan harus diisinya. Kemudian ini awal kami ingin juga programnya Ibu Ketua untuk membuat programnya, kemudian aksi untuk berbagi praktek atau pengalaman belajar baiknya bisa dilaksanakan di komunitas belajar di sekolah ini. Yang alhamdulillah sekarang mungkin diawali dari Bapak Aul dan Bu Vina sebagai narasumber untuk berbagi praktek pengalaman mengajarnya. Dan nanti bisa gantian. Nanti diunggah juga dan tesisnya. Nanti bisa gimana tesisnya bisa diatur oleh ketua Kombel untuk bergantian berbagi praktek pengalaman, berbagi praktek baik atau pengalaman mengajarnya di Kombel kami. Baik, langsung saja untuk pelaksanaan komunitas belajar di sekolah ini yang diawali oleh narasumber Bapak Aul Rahman dan Ibu Vina tentang sport education model dan pembelajaran berdiferensiasi. Membeli nasi kobel di pasar turi, membeli es teler di Siramani. Selamat berkombel dalam peningkatan kompetensi diri, semoga sukses dan terus maju. Dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, melaksanakan saya katakan diklat pendidikan dan pelatihan di komunitas belajar sekolah Buntar siap dibuka dan dimulai. Selanjutnya masuk ke acara inti pemaparan materi oleh narasumber kita. Dipersilakan Bapak Aul Rahman dari Bu Vina. Narasumber pertama kita Bapak Aul Rahman. Bapak Aul Rahman.
Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala PDB Sekuritas Satunya, Ketua Kompel Bunter, Wakasek, urusan kurikulum dan semua warga PDB Sekuritas Satunya. Di sini saya akan memberi informasi mungkin bukan menggurui Bapak Ibu, jadi hanya memberi informasi terbaru tentang pembelajaran berbasis pembelajaran berbasis proyek. Dalam hal ini saya mengambil 9 class handball competition dengan penerapan sport education model. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita melangkah bagaimana 9 class handball competition itu proyeknya bagaimana, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah sport education model ini. Jadi setelah saya menerima materi tentang ini, sebenarnya ini bisa diterapkan berkolaborasi dengan MAPEL lain, bukan hanya MAPEL PJOK. Ini Bapak Ibu tentang sport education model dalam PJOK. Jadi SEM ini di sport education model ini biasa kita singkat SEM gitu Bapak Ibu. Menawarkan pendekatan yang inovatif dan holistik untuk mengembangkan kemampuan motorik, nilai-nilai dan karakter siswa. Konsep dasarnya sport education model ini berfokus pada pengalaman belajar atau pengalaman bermain peserta didik yang berkolaborasi dengan bisa dengan MAPEL bahasa Indonesia, misalnya MAPEL PKN bisa, karena di dalam sport education model ini nantinya peserta didik diberikan peran dalam suatu pertandingan. Kenapa bisa berkolaborasi? Jadi peserta didik ini nanti ada yang menjadi peserta, ada yang bisa menjadi panitia. Di kepanitiaan itu sendiri, siswa akan belajar tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada yang menjadi protokoler, ada yang menjadi pembawa acara, ada yang menjadi pembina upacara, ada yang menjadi sebagai pembaca doa. Seperti pertandingan yang sudah terlaksana gitu. Dan ini sport education model ini termasuk dalam kurikuler sekolah. Pendekatan holistiknya, model ini mengintegrasikan pembelajaran teori dan praktek serta nilai-nilai sportivitas dan etika dalam aktivitas olahraga. Tujuan dari SEM yang pertama meningkatkan keterampilan motorik, karena di sini nanti lebih ke kegiatannya permainan, jadi tujuannya adalah meningkatkan keterampilan motoriknya. Yang kedua, membangun karakter dan nilai. Nah, di sini fungsi dari pembelajaran PPKN masuk di sini Pak Sirawan, karena peserta didik akan ditanamkan nilai sportif atau integritas, kerjasama dengan timnya, disiplin secara mandiri dan tanggung jawab begitu. Yang berikutnya, menumbuhkan minat dan cinta terhadap olahraga, karena dalam era digitalisasi ini mayoritas peserta didik ini pemanfaatan gadgetnya lebih ke game online yang bergerak hanya jarinya saja, tetapi badannya sangat minim untuk bergerak. Jadi mungkin dengan model ini siswa diharapkan dapat bergerak secara maksimal. Berikutnya, karakteristik sport education model. Yang pertama, kolaborasi. Siswa bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan, membangun rasa persatuan dan kepemimpinan. Maksudnya di sini Bapak Ibu, siswa diberikan peran dalam timnya itu sebagai peserta ataupun sebagai panitia pertandingan. Jadi siswa itu menentukan sendiri mau memilih permainan apa, untuk memilih
permainan yang dominan disukai oleh peserta begitu. Misalnya kemarin yang pernah saya praktikkan itu bola tangan. Misal bisa main gobak sodor misalnya, bisa. Yang berikutnya berorientasi pada pengalaman. Holistik Bapak Ibu, kita sepakati bersama, holistik ini adalah menyeluruh. Jadi mengintegrasikan aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional dalam pembelajaran. Ini tahapan-tahapan dalam SEM. Sebenarnya SEM dengan pembelajaran berbasis proyek dan P5 itu hampir-hampir mirip tahapannya Bapak Ibu. Hanya di dalam P5 tidak termasuk dalam SEM. Tetapi di dalam SEM sendiri ini bisa dikatakan masuk dalam pembelajaran berbasis proyek. Karena pembelajaran berbasis proyek sendiri itu kan bertahap, ada lini masanya, dan kalau dilaksanakan dalam satu tatap muka cenderung tidak bisa. Jadi kalau berbasis proyek, benar ya maksudnya, berbasis proyek itu secara bertahap pelaksanaannya. Ada tahapan yang harus sintak-sintak yang harus dilalui. Gitu. Apa bisa berbasis proyek itu selesai dalam satu kali? Saya nanya dulu Pak. Tahapannya di dalam SEM itu ini saja, ini berbentukan tim, yang kedua pembelajaran, yang ketiga pelaksanaan kompetensinya, dan yang terakhir evaluasi atau refleksi. Peran guru dan siswa. Guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing membantu siswa dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Nah, di sini siswa sebagai semuanya di sini. Siswa diharapkan terlibat aktif dalam proses pembelajaran, dari pesertanya, dari kepanitiaannya, dari publikasinya, dari persiapan sound systemnya, konsumsinya, semua yang berperan adalah siswa. Guru hanya mendampingi sebagai fasilitator saja. Mungkin Bu Suti kemarin yang tahu ya, pernah ya. Manfaat, nah ini sama seperti tadi. Nah, kesimpulan. Jadi sport education model ini merupakan model pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan motorik, nilai positif, dan karakter siswa. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai sport education model ini. Karena sebenarnya SEM ini bisa diterapkan dengan berkolaborasi dengan mata lain. Misalnya dengan matematika bisa, dengan numerasinya, begitu. Siswa bergerak, permainannya siswa bergerak sambil ada hitung-hitungan misalnya, seperti di LDKS kemarin ya. Jadi baris satu banjar kemarin itu yang pernah dilaksanakan di LDKS, dari nomor 1 ke nomor 3 di jumlah itu berapa diberikan ke hasil penjumlahannya. Jadi siswa bergerak tetapi sambil berhitung gitu. Jadi SEM dikolaborasikan dengan mapel matematika, begitu. Misalnya dengan bahasa Inggris ya bisa tentang kuis Google Translate misalnya. Miss Sutiyung sama Miss Ais sama Bu Yana, saya butuh belajar banyak tentang istilah-istilah bahasa Inggris ya. Karena di dalam olahraga ini istilah bahasa Inggris banyak. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembali ke pembelajaran berbasis proyeknya yang nanti akan dilaksanakan, yang direncanakan tanggal 30 November. Ya, silakan. Yang boleh harusnya di sana kalau